Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 11, yaitu mengenai analisis dan penilaian ekuitas. Ya, kita langsung masuk ke kasusnya. Oke. Nah, di sini kita akan menganalisis bagaimana ada informasi mengenai laporan keuangan sebelum akuisisi, dan kita akan membuat laporan keuangan setelah adanya akuisisi. Ya, ini saya ambil dari buku Subramanyam, ya, itu halaman 642, itu problem 11.1. Ya, jadi problemnya problem 11.2. Nih di sini problem 11.2. Nah, di sini ada informasi mengenai laporan keuangannya. Kita akan menyusun laporan keuangan pada tahun kedua setelah terjadinya pembelian. Ya, oke. Sekarang di sini pembelian seluruh saham biasa dan preference Cerova Incorporation pada 2 Januari tahun kedua itu senilai 700.000. Ya, di sini perusahaan menggunakan metode FIFO untuk menilai sediaan. Seluruh sediaan dapat terjual tanpa rugi. Ya, terus piutang dagang tak tertagihnya itu sebesar 5% dari piutang dagang bersih di sini. Terus ini ada informasi keuangan yang di atas di sini adalah statement laba rugi itu untuk tahun pertama, dan yang bawah ini ada informasi mengenai statement posisi keuangan. Ada total aset dan ada total utang dan ekuitas. Ini ada informasi tambahan. Di sini kalau kita lihat, ini bangunan nilainya bersih, maksudnya setelah dikurangi dengan akumulasi depresiasi, itu nilainya 360. Ada penjelasan A. Penjelasan A-nya di sini akumulasi depresiasi bangunannya itu 35.000, terus biaya depresiasinya pada tahun pertama ini 7.900. Ini nanti akan mempengaruhi kita akan menyusun bagaimana kita menyusun statement posisi keuangan setelah diakuisisi, ya. Terus habis itu yang berikutnya di sini ada peralatan. Peralatan nilai bersihnya ini 130, ini ada penjelasannya. Di sini akumulasi depresiasi peralatannya dan biaya depresiasi pada tahun pertama. Terus yang ketiga itu mengenai utang obligasi. Utang obligasi jatuh tempo pada tahun ke-12. Ini penjelasannya di sini obligasi terjual sebesar nilai buku. Yang berikutnya yang keempat itu mengenai laba ditahan. Laba ditahan di sini terdiri dari dividen yang dibayar pada tahun pertama berupa saham preferen, dan dividen yang dibayar pada tahun pertama ini berupa saham biasa sebesar 20.000. Nah, ini kita suruh menilai, ya, berapa sih nilai yang dilaporkan untuk tanah, bangunan, dan peralatan setelah pembelian, dengan asumsi bahwa kelebihan harga pembeliannya itu nanti akan dialokasikan pada 3 aset tersebut. 3 aset itu maksudnya ada tanah, tadi ada tanah, kita lihat di sini ada tanah, ada bangunan, dan ada peralatan. Oke, nah setelah itu baru nanti kita akan melihat berapa sih nilai yang dilaporkan untuk masing-masing aset tersebut. Yang kedua, kita disuruh buat statement posisi keuangan setelah pembelian itu diusulkan. Jadi tetap pada tahun pertama, nah kita akan menyusun berapa sih statement posisi angka-angka informasi keuangan yang ada di dalam statement posisi keuangan. Yang ketiga, kita akan menghitung berapa sih laba operasi bersih untuk tahun kedua, ya, setelah membeli perusahaan tersebut, karena di sini kita akan membelinya itu di tahun kedua. Informasinya, informasi keuangan itu tahun pertama, ya. Namanya aja kita akan menganalisis ekuitas di sini. Oke, terus yang keempat. Nah, ini ada asumsi. Asumsi rasio laba operasi bersih itu minimal 8%. 8% dari penjualan bersih. Nah, apakah kita perlu membeli perusahaan tersebut? Nanti kita hitung. Berapa sih setelah tahun kedua itu laba operasi bersihnya berapa? Nah, kita perlu nggak sih membeli perusahaan tersebut? Perlu nggak sih kita mengakuisisi perusahaan tersebut? Nah, kita mulai menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama, harga belinya berapa? Harga belinya tadi udah diketahui sebesar berapa? 700.000. Anda ambil angka dari F4 situ, ya. Terus habis itu ingat ya, jangan langsung mengetik angkanya, tapi langsung dari
soalnya. Jadi sama dengan soal F4. Nah, terus nilai buku total ekuitas. Anda tahu ekuitas itu terdiri dari saham biasa, saham preferen, akuio saham, laba ditahan. Nah, itu Anda totalkan semua nilai buku total ekuitas. Karena kita mau lihat selisih lebih antara harga beli dan nilai nilai bukunya ini, atau sama aja dengan nilai aset bersihnya. Ya, itu Anda tinggal totalkan. Di sini Anda totalkan ya E30, E31, E32 dan E33. Ya, Anda lihat di sini terdiri dari apa aja? Ya, E30 itu saham preferen, E31 itu saham biasa, terus E32 itu agio saham, yang terakhir E33 laba ditahan. Nah, baru Anda selisihkan. Berarti ini ada selisih lebih nilai harga beli. Nah, baru nanti, di sini tadi dibilang, ada piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang dagang bersih. Berarti kalau gitu, Anda kalikan, ya, 5% itu Anda kalikan dengan piutang dagangnya berapa? Oke, kita berarti kalau gitu rumusnya apa? Ya, ambil 5%-nya, jadi dari F7 dikalikan dengan E20. Ya, jadi di sini ini F7-nya 5% dikalikan dengan piutangnya. Nah, piutangnya 150.000. Jadi dapat berapa? Dapat 7.500. Nah, ini adalah jumlah yang dialokasikan ke tanah, bangunan, dan peralatan. Jadi bagaimana caranya? 130 ditambah 7.500. Jadi D6 ditambah D7. Untuk menghilangkan patch 1 di sini, bisa biar tidak mengganggu, ini kita pilih normal seperti ini. Bisa seperti jadi view, terus Anda pilih normal. Karena tadi saya pilih patch break preview. Tujuannya biar ketika Anda print, itu dia dalam satu layout, satu halaman penuh. Jadi nggak perlu terpecah ke halaman yang berikutnya. Jadi tadi view, terus Anda pilih normal. Oke, ini saya perbesarkan lagi, biar Anda kelihatan lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa sih nilai tanahnya setelah setelah tadi sudah kita tentukan berapa jumlah alokasi yang kita alokasikan ke 3 aset tersebut. Bagaimana cara menghitung jumlah tanahnya? Berarti Anda hitung berapa ya nilai aset tersebut proporsinya. Kan kita mau mengalokasikan 137.500 ini, kita hitung proporsinya. Kita bagi ke tanah, bangunan, sama peralatan. Berarti kalau gitu, ya berapa nilai aset itu pertama kali dibagi dengan total 3 aset tersebut, baru dikalikan dengan D8 di sini. Jadi bagaimana rumusnya? Kita lihat di sini. E2 ya dari soal dibagi dengan E2 dari soal ditambah E23 ditambah E24 itu dibagi dulu, baru tutup kurung. Berarti kan kalau ketika Anda ada tutup kurungnya 2, berarti ada buka kurungnya 2, berarti tutup kurungnya juga 2. Baru dikalikan dengan D8. Ya, oke. Kenapa ini dikasih absolut? Di semua ini dikasih absolut karena kita akan fill handle ke bawah. Jadi khusus yang E22, E23, E24 ini itu kan nilainya pasti sama. Jadi semua nilai masing-masing aset ini kan soal yang E22 itu nggak perlu diabsolutkan. Tapi totalnya ketika kita sum itu harus kita absolutkan karena itu nanti semuanya sama untuk tanah, bangunan, sama peralatan. Terus D8-nya ini dikali dengan D8 itu juga harus kita juga absolutkan karena semua akan dikalikan dengan 137.500. Maksudnya angkanya gimana? Jadi tadi tanah ini kan 40.000. Terus dibagi dengan 40 tambah 360 tambah 130. Itu untuk melihat proporsinya. Baru dikalikan dengan berapa tadi yang dialokasikan 137.500. Begitu juga yang bangunan. Bangunan kalau kita nanti berarti kalau kita nanti fill handle ke bawah itu dia langsung menghitung berikut langsung menghitung ke bawahnya. Jadi gunanya absolut ketika kita fill handle ke bawah ya, yang bergerak itu hanya yang tidak diabsolutkan. Berarti ini E22, berarti di baris yang kedua itu nanti E23. Yang lainnya tidak bergerak. E22 yang 22 yang untuk penjumlahan E22, E23, E24 itu tidak bergerak. D8 juga tidak bergerak.
Jadi yang bergerak itu hanya yang tidak diabsolutkan atau yang tidak dikasih tanda dolar. Peralatan juga seperti itu, jadi hanya bergerak ke E24. Itu gunanya kita memasukkan rumus dengan menggunakan absolut, nilai absolut tanda dolar tadi. Baru kita totalkan, benar nggak sih totalnya 137.500? Benar. Nah, baru nilai yang dilaporkan pada masing-masing aset, bagaimana cara menghitungnya? Baru kita hitung nilai tanah tadi awalnya berapa, kita tambahkan dengan 10.377. Bangunan juga begitu, kita tambahkan dengan 93. Peralatan kita tambahkan dengan 33. Berarti rumusnya bagaimana? Rumusnya E22, nilai tanah dari soal, ditambah dengan D10. Ya, jadi sama dengan Anda klik ya tanah kan, jadi 40.000 ini ditambah dengan ya kita lihat tadi di sini 10.377 begitu ya. Nah, ini kalau ini harus satu persatu. Berarti kalau gitu ini E23 ditambah dari soal ini ditambah 33.726. Ya, terus habis itu yang berikutnya peralatan berarti E24 ditambah dengan berapa? Tadi E23 itu berarti E23 ditambah dengan 93.396. Kalau yang peralatan itu berapa jadinya? E24 ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 33.726. Oke, ya untuk pembahasan yang soal berikutnya kita masuk ke part yang berikutnya.